Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra, NIM 1905106018, kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani, Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sejarah pencaksilat dan sarana prasarana pencaksilat. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya yang diampu oleh dosen Bapak Didik Cahyono SPD MPD. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pencaksilat. Pencaksilat di sini terdiri dari dua kata. Yang pertama pencak dan yang kedua silat. Pencak di sini artinya ialah gerak dasar bela diri yang terkait dalam peraturan, digunakan dalam belajar, dalam latihan, dan dalam pertunjukan. Sementara silat ialah gerak bela diri yang sempurna dan bersumber dari kerohanian yang suci murni, guna keselamatan diri serta menghindarkan diri dari bencana atau perbuatan jahat. Di dalam pencaksilat ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu keterampilan, yang kedua budi pekerti, yang ketiga pembentukan kepribadian, yang keempat religius, dan yang terakhir semangat kebangsaan. Nah, saya masuk sekarang di sejarah pencaksilat. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid. Karena hal itulah catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit untuk ditemukan. Kebanyakan sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah yang lain. Seperti asal mula silat aliran Cimande yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang menyaksikan pertarungan antara harimau dan monyet, dan perempuan itu mencontoh gerakan tarung hewan tersebut. Nah, asal mula ilmu bela diri di Indonesia kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, atau ombak, seperti yang kini ditemui dalam tradisi suku Niasyang. Hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Oke, apa sih itu sarana dan prasarana? Salah satu perlengkapan olahraga yang bisa dipindah-pindah dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara prasarana ialah suatu penunjang utama agar terselenggaranya suatu kegiatan. Sarana yang pertama ialah matras. Matras digunakan sebagai alat untuk dilaksanakannya suatu perlombaan, guna untuk menopang gerakan apa saja dan posisi atlet saat berlaga. Matras adalah salah satu alat yang sangat diperlukan di dalam suatu pertandingan. Bahan matras terbuat dari spons dan memiliki motif pada permukaannya. Pada matras terdapat dua lingkaran besar dan kecil. Pada lingkaran yang besar memiliki diameter berukuran 8 meter, sedangkan yang kecil diameternya berukuran 3 meter. Tebal matras 5 cm dan setiap matras berukuran 1 meter kali 1 meter. Sarana yang berikutnya ialah seragam pencaksilat. Seragam pencaksilat di sini ialah salah satu hal yang wajib digunakan oleh para atlet dan para pelatih. Dan di seragam pencaksilat pada dada kanan terdapat lambang IPSI dan juga terdapat sabuk sesuai tingkatan. Sarana berikutnya ialah body protector yang gunanya untuk melindungi tubuh dari tendangan atau pukulan agar tidak terlalu sakit. Yang berikutnya ialah pelindung kemaluan, hampir sama dengan body protector kegunaannya, cuma yang dilindungi ini kemaluan. Yang berikutnya ada pelindung kaki, yaitu deker. Pelindung kaki atau deker ini gunanya untuk melindungi tulang kering.
Nah, bukan cuma di dalam aja, di dalam silat aja terdapat pelindung kaki. Di dalam olahraga lain ada juga seperti sepak bola, futsal, dan hoki. Sarana berikutnya ialah golok, ada celurit, serta toya. Golok dan celurit terbuat dari bahan yang tumpul, dalam artian tidak tajam, sehingga jika tidak sengaja mengenai tubuh tidak akan terluka terlalu parah. Yang berikutnya ialah patching. Patching ini adalah alat yang digunakan sebagai sasaran untuk menendang atau memukul saat latihan. Kita masuk ke prasarana pada cabang olahraga pencaksilat. Yang pertama ada gelanggang. Gelanggang ini adalah arena para atlet yang akan bertanding. Gelanggang ini adalah salah satu prasarana yang harus ada setiap laga atau pertandingan. Gelanggang ini memiliki ukuran 10 meter x 10 meter. Prasarana yang berikutnya ialah toilet. Toilet ini digunakan untuk para atlet atau pelatih membersihkan diri. Kemudian prasarana perkakas pada cabang olahraga pencaksilat. Yang pertama ada kertas nilai. Kertas ini disediakan untuk para juri yang berisikan nilai atau poin apa saja yang diperoleh tiap atlet yang akan bertanding. Yang berikutnya ada timbangan. Nah, timbangan yang dimana alat ini adalah alat bantu untuk mengukur berat badan atlet yang akan bertanding. Yang berikutnya ialah stopwatch. Alat ini adalah alat ukur untuk menghitung waktu dalam setiap sesi pertandingan yang dilaksanakan. Prasarana berikutnya ialah meja dan kursi, yang dimana disediakan untuk para juri dan panitia gelanggang yang sedang bertugas, dan biasanya meja yang digunakan itu adalah meja kecil yang telah tersusun satu paket dengan kursi guna untuk juri yang akan menilai poin di dalam suatu pertandingan. Yang berikutnya ialah lampu badak. Lampu badak digunakan untuk indikator penentu bagi para atlet yang sudah memenangkan pertandingan. Lampu badak ini memiliki 3 warna, merah, kuning, dan biru, dan masing-masing warna memiliki makna sendiri atau aturan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah gong. Alat gong ini berfungsi untuk memberikan aba-aba pertandingan dimulai. Gong ini berbunyi saat awal pertandingan dan berakhirnya setiap ronde pada suatu pertandingan. Dan yang berikutnya ialah ember. Ember di sini ialah berguna untuk menjadi wadah ketika ada pemain yang muntah. Dan ember ini berukuran kecil dan tersedia di setiap sudut atlet yang akan bertanding. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.